Shalom, damai sejahtera untuk kita sekalian. Kembali lagi kita boleh merenungkan firman Tuhan di malam hari ini. Kita awali dengan doa. Bapa yang di surga, kami memohon Engkau bersama dengan kami di saat kami akan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, latihan bagi ke-12 murid. Ayat renungan diambil dari kitab Yohanes pasal 14 ayat 12. Firman Tuhan berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa." Yesus tidak memilih orang-orang Yahudi Sanhedrin yang terpelajar atau penguasa Roma untuk menjalankan pekerjaannya. Ia memilih orang-orang bersahaja yang bisa ia latih sebagai para pemimpin gerejanya. Kemudian mereka akan melatih orang lain dan mengutus mereka pergi dengan pekabaran Injil. Ia mengurapi ke-12 murid sebagai langkah pertama dalam organisasi gereja itu. Dan dalam melakukan itu, ia memilih perwakilan yang lemah yang kepadanya firman dan rohnya dapat disebarluaskan ke dunia. Tugas utama mereka adalah pergi sebagai saksi-saksinya untuk mengabarkan ke dunia apa yang telah mereka lihat dan dengar tentang Dia. Salah satu pelajaran penting yang Yesus coba ajarkan kepada para muridnya adalah bahwa dalam kerajaan Allah tidak ada batas wilayah, tidak ada kasta, tidak ada kaum ningrat, tidak ada golongan yang lebih tinggi atau lebih rendah. Di dalam Dia, dinding pemisah antara bangsa Israel dan semua bangsa lain dilenyapkan. Dikutip dari Efesus pasal 2 ayat 14. Para murid itu memiliki berbagai karakter berbeda. Mereka akan menemukan kesatuan dalam rasa, pikiran, dan tindakan hanya di dalam Kristus. Pokok pikiran. Sementara pekerjaan Kristus di dunia ini berakhir, dan ia menyadari bahwa ia harus segera meninggalkan murid-muridnya untuk melaksanakan pekerjaan tanpa pengawasan pribadinya. Ia berusaha untuk memberanikan mereka dan menyediakan mereka untuk masa depan. Ia tidak menipu mereka dengan pengharapan yang palsu. Sebagai suatu buku yang terbuka, ia membaca apa yang harus ada. Ia mengetahui bahwa ia hampir akan terpisah dari mereka untuk meninggalkan mereka sebagai domba di antara serigala. Ia mengetahui bahwa untuk bersaksi bagi Dia sebagai Mesias, beberapa dari mereka akan menderita kematian. Dan beberapa dari hal ini diceritakannya kepada mereka. Dalam berbicara tentang masa depan mereka, ia jelaskan dan memastikan bahwa dalam ujian yang datang, mereka akan mengingat perkataannya dan dikuatkan untuk percaya kepadanya sebagai penebus. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 7 halaman 18. Pelajaran malam ini, salah satu kekuatan gereja adalah keragamannya. Kita perlu menghargai perbedaan-perbedaan ini dan mendapat manfaatnya. Mari berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah memilih kami dan sudah melatih kami untuk menjadi murid-Mu, menyampaikan kabar keselamatan seperti pekerjaan yang Engkau lakukan ketika ada di dunia. Tuntunlah kami terus Tuhan, agar kami mau melakukan pekerjaan penginjilan dimanapun kami berada. Kami yakin dalam ketidakmampuan kami, Tuhan menyertai dengan kami. Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatu untuk kami lakukan dan butuhkan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu melalui Roh Kudus. Menyertai istirahat malam kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.